Oke, welcome back di EBET channel yang membedah langkah penelitian rumit menjadi mudah. Make research it's easy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika channel ini bermanfaat. Terima kasih. Oke, selamat teman-teman semua yang masih berjuang dengan penelitian, dengan riset, dengan publikasi. Untuk kali ini saya tidak membagikan tutorial, tapi kita sharing terkait dengan penelitian gitu ya, atau tentang publikasi, terutama keluaran dari hasil penelitian berupa publikasi. Publikasi itu di jurnal penelitian ya, ada yang terindeks Sinta, ada yang terindeks Scopus. Sekarang ini lagi marak sekali iklan-iklan atau tawaran-tawaran salah satu lembaga yang menawarkan publikasi jurnal, terutama Scopus gitu ya. Seperti di Instagram, di Facebook, atau di medsos lainnya, yang mereka menawarkan publikasi di salah satu jurnal Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya, dengan nominal harga yang cukup lumayan, yang cukup fantastis. Cuma mungkin berbagi pengalaman saja ya terkait dengan publikasi, terutama di Scopus. Apa namanya, untuk jurnal Scopus sendiri itu ada apa ya, ada kesulitan tersendiri-sendiri gitu ya. Eh, ada berbagai karakter di jurnal Scopus itu yang beda-beda ya. Jadi mereka itu punya kesulitan masing-masing, atau mereka punya ciri khas masing-masing untuk bisa direkomendasikan publish di jurnal mereka. Jadi kalau misalkan ada yang menawarkan publish di jurnal A dengan apa namanya, dengan jurnal Scopus Q2 misalkan, nah itu juga patut dipertanyakan, terutama yang menjanjikan apa, publikasinya itu cepat, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya begitu ya. Karena ya kalau yang saya baca itu di Instagram terutama, ada yang menjanjikan publish jurnal Scopus Q1 sampai Q4 dalam jangka waktu dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan gitu ya. Dengan tanpa tanpa revisi, tanpa perbaikan. Kalau menurut saya sendiri itu nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akalnya kenapa? Karena ketika saya mencoba untuk terbit di jurnal atau submit di satu jurnal Scopus yang terindeks bereputasi gitu ya, itu susah sekali ya, dan tidak bisa menjamin gitu ya, waktunya itu bisa publish dalam 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Apalagi sekarang Scopus menjadi syarat utama untuk kelulusan, terutama mahasiswa S3. Jadi kalau misalkan ada yang menawarkan begitu, kok eh, lucu. Kalau saya sih menganggapnya tidak masuk akal loh gitu ya. Karena saya sendiri ketika berjuang untuk tembus di Scopus itu sangat sulit sekali. Jadi kalau misalkan ada yang menjanjikan bisa publish dalam 1 bulan, saya rasa
kalau dia betul-betul terindeks Scopus itu akan susah sekali, kecuali dia pengelola jurnalnya atau editor manajemennya, manajer editor, sorry. Itu mungkin bisa saja dia bisa seperti itu, menjanjikan publish di bulan A misalkan, atau di dalam rentang waktu 1 bulan 2 bulan, itu mungkin saja. Tapi kalau misalkan dia tidak, bukan bukan manajer editor, saya rasa itu tidak akan mungkin bisa bisa memprediksi. Ya, kemudian yang kedua, bahkan kalaupun reviewernya sendiri yang submit, itu pun juga belum tentu bisa publish dalam jangka waktu yang cepat. Karena ya tadi, misalkan saya sebagai reviewer dari satu jurnal A yang terindeks Scopus dengan kuartil Q2 misalkan, itu saya tidak mungkin diberikan untuk mereview artikel saya sendiri oleh pengelola jurnalnya. Pasti akan diberikan ke yang lain artikelnya. Nah, walaupun misalkan kita sudah tahu kaidah selingkuhnya, nah kalau misalkan dari reviewer lain ternyata artikel kita tidak cocok, ya tetap aja akan di reject, gitu ya. eh Kecuali misalkan apa namanya, dia itu memang pengelola. Mungkin kalau pengelola bisa dipastikan itu adalah legal, atau bisa dipastikan janji-janji yang dibuat dalam iklannya itu bisa tercapai, gitu ya. Cuma kalau misalkan dia bukan editor manajernya, kemudian hanya hanya punya pengalaman untuk tembus di Scopus saja, itu kayaknya kurang meyakinkan. Pasti akan apa namanya, banyak sekali waktu yang dibutuhkan, ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, saya pernah mensubmit paper di beberapa jurnal, entah di Q2, Q3, dan Q4, dan eh, artikel saya itu pernah disubmit di Q2, ya mungkin karena memang kualitas penelitiannya yang kurang memadai. Sehingga itu tidak tidak tembus di Q2, akhirnya bisa tembusnya di Q3 karena memang ruang lingkupnya yang kurang sesuai dengan yang diminta oleh pengelola jurnalnya. Ya, makanya hati-hati kepada teman-teman yang butuh publikasi cepat, jadi untuk mengejar kelulusan dan sebagainya, akhirnya memanfaatkan iklan-iklan yang ada, kemudian akhirnya terjebak di situ. Nah, itu hati-hati sekali karena sekarang lagi marak janji-janji atau iklan-iklan terkait dengan publikasi Scopus, ya. Kalau jurnal Sintasi mungkin masih masih bisa dianalogi, ya. Tapi kalau Scopus, pendek pengetahuan saya, itu kita tidak bisa memprediksi kapan publishnya dan sebagainya. Makanya hati-hati pada teman-teman eh, ketika mau publikasi atau submit atau menggunakan fasilitas iklan-iklan yang menjanjikan publikasi Scopus, itu hati-hati. Alangkah lebih baiknya mungkin bisa berdiskusi dengan teman sejawat, rekan kerja, dan sebagainya, untuk eh, apa ya, berdiskusi terkait dengan bagaimana caranya bisa tembus di Scopus, ya, bukan dengan meminta ke salah satu iklan, ya, pengelola, gitu. Karena kalau misalkan begitu, jelas itu tidak akan mungkin kalau ada yang pernah apa em, menggunakan fasilitas itu, mungkin bisa share, gitu ya, apakah benar janjinya atau tidak, gitu ya. Karena sependek pengetahuan saya, ketika kita mau ke Scopus itu rintangannya sangat besar sekali. Kalau misalkan kita dengan rekan sejawat atau misalkan dengan teman kerja yang sudah publish di Scopus, diskusi dan meminta arahan, atau bahkan misalkan meminta bantuan untuk mereview, mungkin itu lebih baik, ya. Yang penting usaha dulu, terlepas misalkan nantinya
hasilnya seperti apa ya, yang menentukan adalah editornya. Ya, mungkin yang lebih idealnya itu tadi diskusi dengan teman, ya, dengan teman yang sudah pernah mendapatkan skop. Jangan sampai ingin apa, ingin ada luaran publikasi Scopus tapi terjebak dengan iklan-iklan yang ada, sehingga bisa jadi misalkan jurnalnya ternyata cloningan ya. Cloningan itu dia mungkin di webnya mencantumkan Scopus, misalkan terindeks Scopus, padahal ketika kita cek di scopus.com dia tidak ada. Ya itu bisa jadi. Atau misalkan apa namanya, si jurnalnya ini ternyata sudah discontinue ketika disubmit. Akhirnya walaupun publish itu tetap tidak akan terhitung sebagai jurnal bereputasi atau Scopus. Ya, makanya harus hati-hati ketika kita mau mensubmit atau mencari jurnal tujuan. Karena banyak sekali jurnal Scopus itu yang tadi eh, dia menempelkan di OJS-nya itu Scopus, ternyata dia bukan Scopus, itu banyak sekali. Eh, untuk pengecekannya di video saya sebelumnya itu sudah dijelaskan bagaimana cara mengeceknya ya, mengecek apakah di jurnal ini masih terindeks Scopus atau tidak. Nah, kemudian yang biasanya nakal itu jurnal yang terbitan dari India. India. Ini banyak jurnal dari India itu yang nakal ya. Dia menjanjikan banyak publikasi itu dalam satu terbitannya. Ternyata itu adalah jurnal cloningan. Makanya harus dicek kembali jurnalnya apakah memang betul-betul Scopus atau tidak. Jangan sampai tadi terjebak dengan iklan-iklan yang menggiurkan. Apalagi saya dalam iklannya kan menjanjikan 1 bulan bisa publish. Nah itu sangat sangat tidak mungkin ya. Apalagi eh, di Q2 atau Q1 kayaknya impossible gitu ya. Kemudian belum lagi dengan biaya ya, biaya publikasinya. Biaya publikasi di Q2 Q1 itu kalau yang berbayar luar biasa mahal sekali ya. Belum lagi dengan jasanya, jasa untuk penerbitannya. Sekali lagi, eh, kalau menurut saya lebih baik kita dalami kembali terkait dengan apa namanya, luaran Scopus itu, supaya yang pertama kita bisa bangga sendiri dengan hasil karya kita ketika memang betul-betul lolos di Scopus. Kemudian yang kedua kita tidak menjadi korban. Ya, ini itu yang bisa disampaikan. Semoga Anda semua bisa eh, mendapatkan publikasi di jurnal terindeks Scopus. Hmm. Dan Anda tidak terjebak dengan iklan-iklan yang menjanjikan bisa publikasi. Lebih smart lagi dalam memilih, kemudian lebih apa ya, lebih selektif lagi dalam menerima informasi. Selamat siang, Assalamualaikum.